Chao Guofeng berdiri kaku di tengah arena yang porak-poranda. Wajahnya kelam, dan urat-urat menegang di pelipisnya, dipenuhi api amarah dan niat membunuh. Kematian Cao Shaoqing memang menghancurkan hatinya. Tetapi kehilangan bendera 10.000 darah, pusaka warisan gerbang darah besi, adalah luka yang jauh lebih dalam. Harta itu bukan sekadar senjata, melainkan simbol keberuntungan dan fondasi nasib sektenya. Kehancurannya berarti malapetaka yang tak akan pernah bisa ditebus. Lebih parah lagi, kekuatan jiwanya sendiri telah digunakan untuk mengendalikan pusaka itu. Ketika bendera itu hancur, dampaknya kembali padanya, mengguncang roh dan dagingnya. Meski ia berusaha menutupi luka dalam itu, siapapun dengan mata tajam seperti Yu Luo atau Long Chen bisa melihat kebenarannya. Pemimpin gerbang darah besi itu sedang terluka parah. Dulu, Long Chen mungkin sudah berhenti setelah mengalahkan Cao Shaoqing. Namun kini, setelah menyadari bahwa gerbang darah besi telah bersatu dengan garis keturunan ras darah, ia tak lagi melihat mereka sebagai manusia. Di matanya, mereka telah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang harus disingkirkan sepenuhnya. Musuh semacam itu tak boleh dibiarkan hidup. "Hei, kenapa diam saja?" seru Long Shen, melangkah santai di atas puing-puing panggung yang hancur. "Kau kehabisan kata atau sedang menahan sakit perut? Jangan bilang aku harus menunggumu sembuh dulu." Nada suaranya tenang, tapi setiap kata menyengat. Ia tidak sekadar berdiri di atas arena, ia mendominasi segalanya. Banyak ahli yang menatap dengan campuran ngeri dan kagum. Hanya sedikit yang berani berbicara dengan pemimpin sekte sebesar itu, apalagi setelah menghancurkan pusaka kebanggaan mereka. Sorak-sorai pecah di antara para murid muda. Mata Yu Tong dan Yu Fei bersinar, terpikat oleh keberanian dan karisma Long Chen yang meledak seperti matahari di tengah kegelapan. Boken Yu Luo, pemimpin ras Feather Spirit, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menyadari betapa jauh ia telah meremehkan Long Chen. Anak muda ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Heaven Sent. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. "Long Chen, kau sudah terlalu jauh." Semua kepala menoleh, hanya untuk menemukan bahwa suara itu bukan datang dari Chao Guofeng, melainkan dari Mo Nian. Keheningan bergulir di antara para penonton. Banyak yang kebingungan, bukankah Mo Nian adalah sekutu Long Chen? "Memalukan," seru Mo Nian dengan ekspresi serius, meski sinar jenaka berkilat di matanya. "Lihatlah orang tua itu, kau sudah menampar wajahnya, membantai murid-muridnya, menghancurkan pusakanya, dan sekarang kau masih ingin mendorongnya lagi? Apa kau tak punya rasa belas kasihan?" Beberapa penonton menelan ludah. Kata-katanya terdengar seperti pembelaan, tapi setiap kalimat justru menusuk lebih dalam ke harga diri Chao Guofeng. Mo Nian melanjutkan lebih keras lagi. Dia bahkan terluka parah. "Jika kau melawannya sekarang, apa gunanya? Bukankah itu sama saja memukuli anjing yang sudah sekarat? Atau jangan-jangan kau takut Cao Shaoqing kesepian di alam baka? Jadi kau ingin mengirim pemimpin mereka ikut menemani?" "Diam," raung Chao Guofeng. Suaranya seperti guntur menggema di langit, tetapi suaranya pecah di akhir, serak dan penuh darah. Seketika, bisik-bisik mulai terdengar di antara para penonton. Yu Luo mengerutkan kening. Dia memang terluka, jauh lebih parah dari yang terlihat. Gumamnya pelan. Chao Guofeng menggertakkan gigi, berusaha mempertahankan wibawanya. Namun tubuhnya bergetar halus di bawah jubahnya. Ia tak lagi mampu menggunakan setengah dari kekuatannya, apalagi memanggil prasasti transformasi darah. Jika ia naik ke panggung sekarang, ia tahu ia akan mati di tangan Long Chen. "Dasar anak sombong," geramnya. "Kau memakai trik terlarang untuk menyerap run dari panggung awan bintang. Tanpa itu, kau tak lebih dari serangga. Membunuhmu akan mudah." Long Chen tersenyum miring. "Kalau begitu, buktikan saja. Naiklah, Tuan Gerbang." Chao Guofeng mencibir. "Aku tak perlu mengotori tanganku. Kau sudah menghancurkan panggung dan mencuri rune Heaven Sent. Itu pelanggaran berat di Devil Fall City. Hukumanmu adalah eksekusi." Ia mengangkat tangannya, dan sebuah segel emas berputar di telapak tangannya. Cahaya kuning keemasan menjalar ke seluruh arena, membuat udara bergetar hebat. Langit seolah runtuh, jutaan bintang muncul di atas kepala Long Chen, lalu jatuh, menekan bumi. Ledakan keras mengguncang panggung. Long Chen terseret ke tanah. Tubuhnya menghantam reruntuhan. Lapisan demi lapisan tanah retak seperti kaca, membentuk kawah besar di sekelilingnya. "Kau cari mati!" bentak Yu Luo. Matanya memerah. Ia mengangkat busur zamrudnya, menarik tali busur, hingga membentuk panah hitam pekat yang bergetar dengan kekuatan membunuh. Di belakangnya, para tetua Feather Spirit,
juga bersiap dengan senjata mereka. Lepaskan Long Chen. Suara Yuluo menggema dingin. Atau, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Chow Guofeng menatapnya dengan senyum sinis. Ini urusan internal Devil Falls City. Ras Feather Spirit tak berhak ikut campur. Long Chen melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan. Segera setelah itu, seorang pria tua lain berdiri. Pemimpin Aula Hati Surga. Ia juga mengangkat segel emasnya, dan tekanan pada Long Chen meningkat berkali lipat. Tubuh Long Chen bergetar. Tulangnya berderak di bawah kekuatan yang turun dari langit. Melihat itu, Lu Ziqiong berteriak panik pada gurunya. Master Sekte, tolong bantu dia! Gao Zhenli, pemimpin Sekte Pedang Roh Surgawi, perlahan mengangkat segelnya sendiri. Lu Ziqiong menghela napas lega. Sampai cahaya segel itu malah menambah tekanan di atas Long Chen. Tubuh pemuda itu semakin tenggelam dalam kawah. Master Sect, Lu Ziqiong menatap dengan ngeri. Aturan tetaplah aturan, jawab Gao Jianli datar. Dia telah menghancurkan panggung suci kota ini. Sebagai penjaga hukum, aku tak bisa berpihak. Aku bersumpah, desis Monian dengan mata menyala marah. Kalau kau tak berhenti, aku dan Long Chen akan meratakan Devil Falls City ke tanah. Namun sebelum amarah itu meledak, suara berat bergema di seluruh arena. Kuk, getaran misterius menyapu seluruh ruang. Dalam sekejap, tekanan yang menekan Long Chen lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Ketiga pemegang segel, Chow Guofeng, Gao Zhenli, dan pemimpin Aula Hati Surga, terguncang bersamaan. Wajah mereka memucat. Mereka serempak menoleh ke satu arah. Seseorang berdiri di sana, tegap dan tenang. Di tangannya, segel ungu berkilau samar. Sosok itu adalah Xing Wuqiang, komandan tertinggi Devil Falls City. Chow Guofeng menatapnya dengan marah. Suaranya bergetar. Xing Wuqiang, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Namun Xing Wuqiang hanya menatapnya datar. Suaranya tenang, tapi mengandung kekuatan yang membuat udara bergetar. Menegakkan keadilan. Devil Falls City tidak menindas mereka yang benar. Langit mendadak terasa berat. Semua mata kini tertuju pada dua sosok itu. Pemimpin tua yang terbakar oleh kebencian, dan sang jenderal yang berdiri di sisi Long Chen. Tekanan besar tiba-tiba mengunci Long Chen. Amarahnya meledak, dan ia hampir memanggil kuali bumi. Menolak untuk percaya bahwa Square Heaven Seal bisa menekan dirinya, bahkan dalam kondisi lemah. Kemarahan itu membara semakin kuat saat Gao Zhenli ikut menekannya. Long Chen nyaris tak percaya. Orang itu telah memanfaatkannya, lalu mencoba membunuhnya. Namun, sebelum Long Chen sempat bertindak, tekanan itu menghilang begitu saja. Xing Wuqiang berdiri di depannya, mengangkat segel dengan rona ungu keemasan. Segel itu tampak mirip dengan yang dipegang oleh Gao Zhenli dan dua lainnya. Namun aura yang terpancar darinya jauh lebih agung. Ketika segel itu muncul, ketiganya bergetar. Tekanan yang menindas Long Chen pun lenyap seketika. Melihat hal itu, Long Chen dan Monian menahan diri. Sementara wajah Gao Zhenli serta rekan-rekannya berubah tegang. Chow Guofeng tak menahan amarahnya. Xing Wuqiang, sebagai penguasa kota, apakah kau bermaksud menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar hukum kota? Long Chen telah merusak panggung bela diri awan bintang dengan keji. Mencuri rune iblis, Heaven Saint. Dia mungkin mata-mata ras iblis. Apakah kau tak takut dengan keputusan Square Heaven Seal? Teriak Master dari Heaven Heart Hall. Monian terkekeh tajam. Hah, Dekan Akademi Cakrawala Tinggi Mata-Mata Ras Iblis, tolong, gunakan otakmu sebelum mengeluarkan omong kosong. Master Heaven Heart Hall tercekat. Ia menyesali kata-katanya, namun sudah terlambat. Ras Iblis bisa menyusup kemana saja. Siapa yang bisa menjamin dia bukan mata-mata? Monian hendak membalas, tetapi Xing Wuqiang melangkah maju. Suaranya dingin. Aku adalah penguasa kota, dan aku yang berwenang menangani Long Chen. Jika kalian tak puas, ajukan banding ke Square Heaven Seal. Tapi ingat, selama aku masih duduk di kursi penguasa, jangan bersikap sombong di hadapanku. Jika aku marah, bahkan Square Heaven Seal tak akan bisa melindungimu. Kata-kata itu menggema seperti petir. Chow Guofeng menggertakkan gigi. Wajahnya merah padam. Ia tahu, jika Xing Wuqiang sudah bertekad melindungi Long Chen, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua tahu kabar tentang kondisi kesehatan Xing Wuqiang yang kian menurun. Namun meski begitu, posisinya tetap tak tergoyahkan. Ia memang tak memiliki ahli waris, dan posisi penguasa kota suatu hari nanti akan diperebutkan. Tapi selama ia masih bernapas, tak seorang pun berani menantangnya secara terbuka.
Apakah penguasa kota bisa bebas melanggar hukum? Suara berat bergema dari langit. Tenang, tapi syarat kekuasaan. Meskipun Anda penguasa kota, hukum Devil Fall City bukan ditetapkan oleh Anda. Jika ingin mengubahnya, mintalah izin pada leluhur Anda. Suara itu diikuti munculnya belasan sosok di atas arena. Suhu udara melonjak. Udara seolah berubah menjadi bara. Long Chen menajamkan pandangan. Mereka mengenakan jubah dengan lambang kuali pil di dada. Di atasnya tergambar pil emas, menyerupai matahari terbit. Kerah, manset, dan ikat pinggang mereka dihiasi api keemasan yang tampak hidup. Bukan sekadar bordiran, melainkan run murni yang memancarkan kekuatan menakutkan. Bahkan bagi Long Chen, ini adalah pertama kalinya ia melihat run dijalin langsung ke dalam kain. Biasanya, run membutuhkan media kuat seperti logam atau kulit binatang langka. Namun pakaian mereka mampu menampung run yang kekuatannya luar biasa. Lembah Pil Brahma. Gumam Yulo dengan mata menyipit. Ia tak menyangka lembah itu akan mengirim 16 Heaven Sent ke Devil Fall City. Dari aura mereka, jelas tujuan kedatangan mereka bukan hal kecil. Xing Wuqiang menatap dingin. Devil Fall City tak punya urusan dengan lembah Pil Brahma. Mengapa kalian datang? Apakah kalian berniat ikut campur dalam perebutan posisi penguasa kota? Seorang pria kurus berwajah pucat melangkah maju. Aku Zheng Yiban, dari Flame Divine Hall, lembah Pil Brahma. Aku pelindung Departemen Darah, menangani urusan sensitif sekte kami. Kami tak peduli dengan posisi penguasa kota. Kami datang untuk menangkap Long Chen atas laporan Master Sekte Gao Jianli. Kata-kata itu membuat semua kepala menoleh ke arah Gao Jianli. Wajah pria itu menegang, namun tak bisa menyangkal. Lu Ziqiong dan Lu Ziyu menatapnya dengan terkejut. Master Sekte, bisik mereka. Gao Jianli menahan amarah. Wajahnya datar. Long Chen adalah buronan berbahaya. Lembah Pil Brahma telah lama mendukung Sekte Istana Violet dengan pasokan pil mereka. Membantu mereka menangkap penjahat adalah hal kecil yang tak perlu dipermasalahkan. Long Chen tertawa dingin. Hanya seseorang tanpa wajah utuh yang bisa berbicara sekeji itu. Tak takutkah kau kalau sektemu hancur karena merendahkan diri di bawah kaki lembah Pil Brahma? Urat di dahi Gao Jianli menonjol. Kata-kata Long Chen menusuk tepat ke luka lamanya. Separuh wajahnya memang rusak. Dicabik makhluk iblis bertahun-tahun lalu. Tak peduli berapa banyak pil dan ramuan yang ia coba, luka itu tak pernah sembuh. Sejak saat itu, ia menjadi makhluk yang hidup dalam rasa malu dan amarah. Ia menolak menutupi wajahnya dengan topeng, namun membenci siapapun yang berani menatapnya. Setiap pandangan aneh atau bisikan kecil akan ia balas dengan darah. Kini, Long Chen mengungkap luka itu di depan semua orang. Di hadapan para ahli Devil Fall City, api kebencian dalam dada Gao Jianli meledak. Bajingan! Kau akan menyesali kata-katamu, raungnya. Long Chen menatapnya tanpa gentar. Sebelum aku menyesal, kepalamu akan lebih dulu jatuh. Boom! Suara keras menggema saat Evil Moon melesat, membelah udara, dan menghantam ke arah Gao Jianli. Ledakan energi mengguncang arena, dan badai spiritual pun pecah di langit Devil Fall City. Tak seorang pun menduga bahwa Long Chen akan menyerang Gao Jianli begitu tiba-tiba. Bagaimanapun juga, pria itu adalah Master Sekte dari Violet Palace Sect, seorang Heaven Sent yang dihormati. Namun Chen tidak gentar sedikit pun. Bahkan ketika dikelilingi oleh para Heaven Sent, dia tidak menunjukkan tanda keraguan. Bahkan Gao Jianli pun sempat kehilangan kewaspadaan, menyadari bahwa ia benar-benar meremehkan keberanian Long Chen. Sebelum dia sempat bereaksi, Evil Moon sudah menyambar bagaikan petir hitam yang melesat dari langit. Ia tak sempat mengeluarkan senjata, hanya sempat mengangkat tangannya, dan cahaya surgawi berwarna darah muncul di telapak tangannya, membentuk perisai energi yang berdenyut ganas. Boom! Benturan dahsyat itu mengguncang seluruh arena. Perisai darah berhasil menahan tebasan Evil Moon, membuat semua orang menahan napas kaget. Long Chen yang sebelumnya tampak tak terbendung, kini seperti kehilangan sebagian kekuatannya. Membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ia sudah kehabisan tenaga setelah pertempuran terakhir. Namun Gao Jianli yang berhasil menahan serangan itu justru merasa ngeri. Nalurinya berteriak bahaya. Tanpa ragu, dia mendorong perisai darahnya ke depan dan mencoba mundur. Karena kamu sudah tak peduli lagi pada wajahmu, kata Long Chen. Suaranya serendah desis iblis dari neraka. Biar aku bantu kau menyingkirkannya sepenuhnya. Cakar naga hitam melesat cepat. Dalam sekejap, darah menyembur di udara. Sebelum siapapun sempat bereaksi,
Long Chen sudah merobek sepotong besar daging dari wajah Gao Jianli yang cacat. Jeritan mengerikan, menggema. Gao Jianli menjerit bagai binatang terluka. Setengah wajahnya kini tak lebih dari tumpukan tulang dan daging hancur yang berasap. Rasa sakit dan penghinaan yang ia derita membuatnya hampir gila. Jeritan itu mengguncang langit. Para penonton gemetar menyaksikan kebrutalan Long Chen. Mereka tak pernah menyangka seseorang bisa menebar rasa takut begitu murni, hanya dengan satu gerakan. Boom! Long Chen mengepalkan tangannya, menghancurkan potongan daging yang ia genggam menjadi abu. Menunjukkan Evil Moon pada Gao Jianli, ia menatap dingin dan berkata, "Sekarang kau tak perlu khawatir tentang wajahmu lagi. Lakukan semua tindakan tak tahu malumu sesukamu. Dan kita lihat apakah Long San akan gentar padamu." "Bagus sekali, inilah Long Chen yang kukenal," seru Monian sambil bertepuk tangan. Suaranya penuh semangat dan tawa liar. Meskipun mereka tak selalu bersama, Monian dan Long Chen adalah saudara seperjuangan yang terikat oleh darah dan pertempuran. Melihat Long Chen kembali ke dirinya yang sejati penuh keberanian, keyakinan dan amarah yang tak tertaklukkan, membuat Monian merasa puas. "Mati kau!" raung Gao Jianli dengan mata merah membara. Energinya meledak, menyebabkan platform di bawahnya hancur berkeping. Para ahli Violet Palisade di sekitarnya terlempar seperti boneka kain. Sebuah kapak raksasa muncul di tangannya, menggetarkan udara dengan kekuatan suci yang luar biasa. Cahaya ungu menyelimuti langit. Kapak Violet Palace itu adalah senjata warisan kuno dari sektenya. Sebuah benda suci yang bahkan para Heaven Saint segan untuk hadapi. Tekanan surgawi yang terpancar dari kapak itu menggulung bagaikan badai dan menekan Long Chen dari segala arah. Namun Long Chen hanya memutar bahunya dan menegakkan Evil Moon di pundaknya. Tubuhnya merendah seperti macan tutul hitam, siap menerkam. Matanya menyala tajam penuh niat membunuh. Ketika Gao Jianli mengangkat kapaknya untuk menyerang, seberkas cahaya hitam melesat dari kejauhan, membelah udara seperti petir yang menembus kabut. Gao Jianli meraung dan mengangkat kapaknya untuk menangkisnya. Boom! Ledakan besar bergema ketika cahaya itu menghantam. Serangan itu membuat Gao Jianli terpental mundur dengan keras, menghancurkan beberapa lapisan tribun di belakangnya. Para ahli yang berdiri terlalu dekat berhamburan panik. Tatapan semua orang serentak beralih pada sosok yang berdiri di kejauhan. Seorang wanita berambut perak dengan sepasang mata setenang langit malam, memegang busur panjang yang berkilau lembut. Tali busurnya masih bergetar. Pemimpin ras Feather Spirit, Yulo, kekuatan yang terpancar darinya membuat semua orang menahan napas. Mereka telah mendengar tentang kekuatan pemimpin ras Feather Spirit yang menakutkan. Tapi baru kali ini, mereka menyaksikannya secara langsung. Bahkan, setelah anak panahnya hancur, ketika bersentuhan dengan kapak suci, kekuatan serangannya masih cukup besar untuk mengguncang Heaven Saint. "Sudah lama aku tak meregangkan otot," ucap Yulo dengan tenang. Suaranya lembut namun mengguncang hati. "Rasanya kekuatanku menurun. Untuk tembakan berikutnya, aku akan menggunakan panah pemusnah jiwa milik ras Feather Spirit. Aku ingin tahu apakah panah itu cukup untuk membunuhmu." 3 anak panah berputar di antara jari-jarinya, memantulkan cahaya keemasan dan membentuk lengkungan indah. Ketika ia mengangkat busurnya, bentuknya melengkung seperti bulan purnama. Dan 3 panah itu melayang, bersiap untuk dilepaskan. Run surgawi menyala di sepanjang batang panah, menciptakan pusaran energi yang berputar di ujungnya. Penonton yang menyaksikan dari jauh merasakan seolah jiwa mereka ditarik keluar dari tubuh. "Indah sekali," gumam Monian. Matanya berbinar penuh kagum. "Sebagai pemanah, aku harus mempelajarinya. Gerakannya luar biasa. Semoga dia mau mengajarkanku." Sementara Monian sibuk terpana oleh keanggunan Yuluo, tak seorang pun memperhatikannya. Semua mata terpaku pada 2 Heaven Saint di tengah arena yang kini terperangkap dalam ketegangan mematikan. Darah menetes dari sisa wajah Gao Jianli, menetes ke tanah, dan mengeluarkan hawa kebencian yang mencekam. Dengan suara gemetar marah, dia berteriak, "Apakah ras Feather Spirit bermaksud ikut campur dalam urusan ini?" "Long Chen adalah orang yang dilindungi oleh ras Feather Spirit," jawab Luo datar, namun tegas. Jawaban itu cukup jelas bukan? Gao Jianli menggertakkan giginya. Matanya memerah seperti bara. Namun ia tidak berani bergerak sedikit pun. 3 panah pemusnah jiwa menatapnya bagaikan 3 mata dewa kematian. Jika ia melepaskan sedikit saja auranya,
panah-panah itu akan langsung dilepaskan. Namun tanpa mengeluarkan auranya. Ia juga tak bisa memanggil kekuatan kapak violet pelis sepenuhnya. Dalam posisi itu, ia tak bisa maju atau mundur. Akhirnya, dalam keputusasaan dan amarah, Gao Jianli menoleh ke arah orang-orang dari Brahma Pil Valley yang berdiri tidak jauh, hanya menonton dalam diam. Bukankah kalian datang untuk menangkap Long Chen? Kenapa kalian hanya berdiri di sana seperti patung? Para ahli Brahma Pil Valley mengepung tempat itu. Namun, mereka hanya menonton dengan dingin, seolah tak peduli pada raungan marah Gao Jianli. Kami ditugaskan menangkap Long Chen, tapi tak perlu terburu, ucap Zhang Yiban santai. Pertarungan sehebat ini cukup jadi hiburan setelah perjalanan jauh. Ia bahkan memberi isyarat agar Gao Jianli terus bertarung. Membuat wajah Gao memerah karena marah dan malu. Ia sudah memperingatkan mereka dengan niat baik. Tapi kini dipermalukan di depan semua orang. Apakah Brahma Pil Valley memperlakukan sekutunya begini? Raung Gao Jianli dengan nada penuh amarah. Zhang Yiban tersenyum datar. Kau salah paham. Kau memang berjasa memberitahu sesuatu. Tapi itu urusan Brahma Pil Valley. Bukan urusan Flame Divine Hall. Ia menunjuk pada jubahnya yang berhiaskan simbol api. Lihat, api di sini memiliki istana di dalamnya, bukan lembah. Aku dari Flame Divine Hall, bukan Brahma Pil Valley. Omong kosong. Bukankah kalian satu? Bentak Gao Jianli. Zhang Yiban hanya mengibaskan jarinya. Suaranya tetap tenang. Kami datang untuk urusan Brahma Pil Valley. Tapi itu bukan berarti urusan mereka adalah urusan kami. Nada santainya seperti cambuk yang menampar harga diri Gao Jianli. Ia sadar lelaki itu tak akan menolongnya. Gao Jianli mengepalkan giginya. Darah hampir menetes dari gusinya. Semua mata menatapnya. Termasuk Lu Ziqiong yang pucat menatap sang guru sekte dengan hati kacau. Ia menoleh pada Long Chen yang berdiri tenang. Sosok gagah yang ia kagumi kini terpisah jurang takdir. Ia bangga pernah menjadi temannya. Namun juga tahu, ia tak bisa lagi berada di sisinya. Suasana membeku, busur di tangan Yulo tegang, tatapannya setajam bilah es. Tak ada yang berani bergerak. Kapak istana violet bergetar di tangan Gao Jianli, tapi ia tak berani mengayunkannya. Tak ada satupun yang mendukungnya. Tak ada sekutu yang berani menolong. Jika saja ada yang mengalihkan perhatian Yulo, mungkin ia bisa membangkitkan aura kapak itu. Tapi semua hanya diam seperti batu. Chao Gofeng dan Master Heaven Heart Hall berdiri beku, bagai patung tanpa jiwa. Bahkan Master Yellow Spring Pavilion tampak setengah tertidur. Waktu berjalan, kesunyian menyesakkan dada. Akhirnya, Gao Jianli menarik napas panjang dan menurunkan kapaknya. Wajahnya menegang, tapi ia tahu nyawanya lebih berharga dari harga diri. Baiklah, gumamnya pahit. Kau menang hari ini, tapi kau tak akan menang selamanya. Ia menatap Long Chen dengan dingin. Aku tak sempat membunuhmu, tapi aku tahu dari mana asalmu. Akademi Cakrawala Tinggi bukan? Aku akan membuat mereka mati bersamamu. Long Chen menyipitkan mata. Dalam hatinya, niat membunuh bergetar lembut seperti bara di bawah abu. Jika ia menyerang, Yulo pasti akan ikut membunuh pria itu. Namun Long Chen tak suka berbagi darah musuh. Aku akan mengulang kata-katamu, ucap Long Chen datar. Kau akan menyesali tindakanmu hari ini. Gao Jianli mendengus, lalu pergi dengan pasukannya. Ia terlalu malu untuk tinggal. Lu Ziqiong dan Lu Ziyu mengikuti diam, tanpa menoleh, tanpa sepatah kata. Zhang Yiban menghela napas ringan. Sayang sekali, aku berharap pertunjukan yang bagus, tapi ternyata makan berkepala ular. Sekte Istana Violet benar-benar kehilangan wajah. Kata-katanya sampai ke telinga Gao Jianli, yang belum jauh. Ia mengepalkan tinju, tapi hanya berjalan lebih cepat tanpa menoleh. Cih! Monian mendengus. Anjing yang melarikan diri begitu diserang. Kalau mau jadi anjing Brahma Pil Valley, setidaknya gonggonglah sedikit. Rambut Gao Jianli bergetar tertiup amarah. Tapi ia tetap tak berhenti. Kata-kata Monian menampar lebih keras dari serangan manapun. Begitu ia pergi, Zhang Yiban menatap Long Chen dengan senyum samar. Yulo dan 4 tetua pelindung berdiri di sisi Long Chen, siap bertarung kapan saja. Hei, tunggu aku, teriak Monian, yang terlambat karena sibuk mengejek. Saat Yu Tong dan Yu Fei hendak menyusul, Monian menahan mereka. Kalian di sini saja, jangan ganggu. Zhang Yiban mengabaikan semua itu. Matanya tertuju pada Long Chen. Kau luar biasa. Aku sudah memeriksa catatanmu. Di usia muda, pencapaianmu sungguh menakjubkan. Hei, apakah kau memeriksa pencapaianku juga saat Moenayan Sante? Kau tahu berapa banyak yang kulakukan?
Jiang Yiban mengerutkan dahi. Kau berisik, diamlah. Moi Nayan Melotetsial, kau benar-benar punya mata anjing. Lihat nanti, aku akan mengalahkanmu. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak. Long Chen, jangan hentikan aku. Aku akan meninju wajah sombong ini sampai rata. Long Chen hanya menghela napas. Ia bahkan tak sempat menahannya karena Yuluo dan para tetua berdiri di antara mereka. Ekspresi Jiang Yiban menggelap. Ia mengangkat tangannya perlahan. Bocah tak sopan, katanya datar. Seketika, panah api melesat ke udara. Boom! Suara ledakan memecah keheningan, menyalakan gelombang panas di udara. Panah api melesat ke arah Monian dengan kekuatan surga yang menakutkan. Ia hendak menangkisnya, tapi Long Chen bergerak lebih cepat. Telapak tangan Long Chen menabrak panah itu, menghancurkannya menjadi ribuan run api yang berkilau di udara. Run menari seperti kembang api, namun setiap kilau membawa kematian. Para ahli berteriak, berhamburan menjauh dari gelombang panas yang mematikan. Api menyebar di antara tribun, membakar para penonton yang terlambat melarikan diri menjadi abu. Brengsek, Monian mengumpat. Ia baru sadar betapa kuatnya serangan itu. Jika Long Chen tak menghentikannya, mungkin lengannya sudah hangus. Api menjalar cepat, mengubah arena awan bintang menjadi lautan bara. Di dalam kobaran itu terdengar nyanyian suci yang samar, lalu perlahan memudar bersama apinya. Jiang Yiban menatap Long Chen dengan tatapan aneh. Luar biasa, jarang ada yang semudah itu memahami kitab suci Nirwana sedalam ini. Panah barusan bukan serangan biasa. Ia menanamkan pemahaman kitab suci Nirwana di dalamnya, menyembunyikan kekuatan sejati di balik kesederhanaan. Bahkan Heaven Sent pun bisa celaka bila lengah. Tapi Long Chen merasakan kejanggalannya, lalu menyalurkan kekuatan serupa untuk menetralkannya. Dua prinsip suci bertabrakan, meniadakan kehancuran besar yang seharusnya terjadi. Jiang Yiban menatapnya tajam. Dalam diam, ia mengakui kecerdasan dan intuisi pemuda itu. Dunia ini menyimpan banyak kejutan, kata Long Chen datar. Kau dari Brahma Pil Valley, jadi tak perlu basa-basi. Ia tahu mereka datang untuknya. Kata-kata tak akan mengubah apapun. Long Chen menatap Monian dan mentransmisikan suara batin. Kita tak bisa melawan mereka semua, dan aku tak mau melibatkan Feather Spirit. Ada ide? Ada, tapi tak di sini. Kalau kita bertarung, Devil Fall City hancur. Kalau gagal, kita kabur saja, jawab Monian. Punya cara melarikan diri? Tanya Long Chen. Tentu, kau boleh ragukan kemampuan bertarungku. Tapi jangan ragukan caraku kabur. Baik, kita mundur. Sebentar, kenapa tak kita habisi 1 atau 2 Heaven Sent dulu? Bayangkan kabar itu. 2 pemuda melawan belasan Heaven Sent, lalu kabur setelah membunuh beberapa. Legenda bukan? Tidak, jawab Long Chen dingin. Jika kita menyerang, Yuluo akan ikut campur. Feather Spirit akan menanggung akibatnya. Monian mendesah. Baiklah, mereka beruntung kali ini. Ia mengelus dadanya dengan kecewa. Tiba-tiba, Xing Wuqiang melangkah ke depan. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Cukup bicara. Kalian semua bisa enyah dari Devil Fall City. Aku akan mentraktir makan malam. Kerumunan terdiam. Jiang Yiban menatapnya tajam. Xing Wuqiang, kau tahu apa yang kau lakukan? Kursi penguasa itu takkan lama jadi milikmu. Xing Wuqiang tertawa rendah. Aku tak punya istri, tak punya anak. Tak ada yang bisa mereka ancam. Jika aku kehilangan jabatan, mungkin aku akan menarik 16 Heaven Sent bersamaku. Cukup gila? Ucapan itu membuat Jiang Yiban menegang. Ia tak tahu apakah penguasa kota itu sungguh-sungguh. Setelah menatapnya lama, ia hanya berkata dingin. Jangan menyesali ini nanti. Lalu para Heaven Sent itu lenyap bagai asap. Cih, sekumpulan anjing yang menunggu perintah, ejek Xing Wuqiang. Ia menoleh ke Long Chen. Ayo, makan bersamaku? Aku boleh ikut? Tanya Monian cepat. Tentu saja. Xing Wuqiang menatap Yuluo. Kali ini aku tak mengundangmu. Pemimpin ras Yuluo. Makanan kami tidak cocok untuk ras Feather Spirit. Kau tak khawatir aku mencelakainya kan? Yuluo ragu, karena tak mengenal Xing Wuqiang dengan baik, meski Feather Spirit sudah lama di Devil Fall City. Long Chen menenangkan. Tenanglah, aku percaya padanya. Ia tak merasakan niat jahat dari pria itu. Bahkan, Xing Wuqiang sudah menentang Brahma Pil Valley demi dirinya. Selain itu, ada sesuatu dalam auranya yang terasa akrab, meski Long Chen belum tahu kenapa. Melihat Long Chen percaya, Yuluo hanya menghela napas. Ia menggenggam tangannya lembut, menitipkan tanda suci di telapak Long Chen. Tanda ini akan memberitahuku jika kau dalam bahaya.
bisiknya. Long Chen tersentuh. Ini pertama kalinya seseorang di wilayah surga kaisar yang berdaulat menunjukkan perhatian tulus padanya. Ia menunduk sedikit. Baik, aku akan hati-hati. Di bawah tatapan lembut Yulo, Long Chen dan Mou Nian mengikuti Xing Wujiang meninggalkan arena yang masih hangus.